Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Perlu. Sebelumnya, perkenalkan Mbak, nama saya Perawat Salma. Tapi apakah benar ini dengan keluarga dari pasien Bu Siti? Ya benar, saya anak dari pasien. Kalau boleh saya tahu, nama Mbaknya siapa? Perkenalkan Sus, nama saya Aisyah. Oh, baik. Di sini saya perlu menyampaikan beberapa hal dan ini terkait dengan kondisi kesehatan Ibu Mbak. Apakah sebelumnya dokter sudah menyampaikan terlebih dahulu terkait kondisi Ibu Mbak? Iya Sus, dokter sudah menyampaikan tentang kondisi ibu saya dan keluarga saya sudah mengetahui kondisi ibu saya. Baik, apakah sebelumnya Mbak sudah menandatangani persetujuan untuk perawatan paliatif? Iya Sus, saya sudah menandatangani persetujuan perawatan paliatif. Apakah Mbak sejauh ini sudah mengerti tentang perawatan paliatif? Agak sedikit masih kurang jelas. Apakah bisa dijelaskan kembali, Sus? Jadi gini Mbak, saya akan menjelaskan kembali perawatan paliatif itu. Kami lakukan tujuannya mengambil tindakan yang efektif untuk mengubah situasi yang ada ataupun meningkatkan kualitas hidup Ibu Mbak. Karena sebagian sudah tertera di sebelumnya bahwa kondisi Ibu Mbak ini kan lukanya di tangan parah dan harus diamputasi. Kita semua tahu akan bagaimana langkah selanjutnya. Jadi di sini kami sebagai tim medis bersepakat akan melakukan perawatan paliatif pada Ibu Mbak. Bisa dimengerti Mbak? Iya Sus, saya sudah mempersiapkan kehilangan ibu saya, tapi memang berat ya Sus. Iya, ini pasti akan sangat berat untuk Mbak. Tetapi saya tetap harus mengingatkan Mbak untuk tetap kuat. Dan Mbak juga harus ingat Ibu Mbak ini sudah berjuang cukup lama. Berjuang sudah sangat keras untuk kondisi yang telah diderita selama ini. Dan saya pikir Tuhan sangat menyayanginya sehingga Tuhan ingin mengakhiri penderitaannya dan mengangkat penyakitnya. Dan memanggil dia pulang untuk ke rahmatullah. Saya sebagai perawat berharap ibu dari keluarga bisa lebih ikhlas dan lebih kuat dalam menghadapi masa yang sulit ini. Dan saya sebagai perawat dan tim medis lainnya akan berusaha berjuang semaksimal mungkin agar semuanya sesuai dengan prosedur dan bisa mencapai tujuannya dan Ibu Mbak bisa baik-baik dan tercapai tujuannya agar penyakit dari Ibu Mbak bisa hilang. Iya Sus, saya berpikir mengapa harus ibu saya yang mengalami sakit ini. Ya mungkin saja Tuhan memilih Ibu Mbak karena Tuhan tahu bahwa Ibu Mbak akan kuat menghadapinya serta keluarga juga kuat dalam menjaga dan merawatnya. Buktinya Mbak dan keluarga sejauh ini masih terus menyemangati, menjaga, bahkan merawat di masa terakhir ini. Dan saya berharap juga Mbak dan keluarga terus mensupport Ibu Mbak di masa akhir-akhir ini. Saya bersama tim medis lainnya meminta Mbak dan keluarga untuk bekerja sama dengan kami untuk melakukan perawatan paliatif guna untuk meningkatkan kualitas hidup Ibu Mbak. Baik Mbak, apakah Mbak bersedia? Iya bersedia Sus, saya akan berusaha sekuat-kuatnya. Ya harus kuat ya Mbak. Lagi pula
Ibu Mbak sudah berjuang keras selama ini. Hal ini kami lakukan juga untuk meluruskan atau mengaplikasikan perawatan paliatif kepada Ibu Mbak. Apakah Mbak sudah mengerti? Iya, Sus. Ya, jadi sekarang saya akan berbicara dengan Bu Siti dulu ya, Mbak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Sus. Bu Siti, bagaimana perasaannya saat ini? Takut dan cemas sih, Sus. Apakah takut dan cemas yang Ibu rasakan berhubungan dengan penjelasan dokter dalam kondisi Ibu saat ini? Iya, Sus. Tapi apa yang kamu takuti dan dicemaskan dari penjelasan itu? Ya, karena berhubungan dengan kematian. Bu Siti tidak usah takut dan cemas. Kan Ibu sudah berjuang melalui penyakit yang diderita. Saya rasa Tuhan menyayangi Ibu dan Tuhan menginginkan penyakit Ibu tidak dialami Ibu secara terus-menerus. Yang kuat ya, Bu. Iya, Sus. Bu Siti, bagaimana dengan nyeri yang sering Ibu rasakan? Tadi dokter sudah memberikan obat, tapi sepertinya dosisnya tinggi, sehingga sakit yang saya rasakan tidak terlalu. Baiklah kalau begitu, untuk obat yang dosisnya lebih tinggi itu bagian dari perawatan paliatif. Karena perawatan paliatif berguna untuk meningkatkan kualitas tubuh pada Ibu. Jadi jangan takut ya Bu, dan harus selalu berdoa dan berikhtiar supaya Ibu menjadi hatinya tenang, tidak cemas dan takut. Dan kami juga dari pihak rumah sakit menyediakan pelayanan spiritual. Dan jika Bu Siti atau keluarga ingin membutuhkan sesuatu atau membutuhkan pelayanan spiritual itu bisa menghubungi. Dan kami dapat menyediakannya. Iya, Sus. Nanti saya akan menghubungi pelayan spiritualnya ya. Dan nanti mereka akan datang untuk melayani pelayanan spiritual untuk Bu Siti dan keluarga. Iya, Sus. Terima kasih ya. Baiklah kalau begitu saya permisi dulu ya. Dan saya akan kembali ke ruangan saya. Jika Bu Siti atau keluarga memerlukan sesuatu atau ingin menanyakan sesuatu bisa menemui saya di ruangan ya. Iya, Sus. Untuk hari ini saya sudah merasa lega. Terima kasih ya.